Nah, itu akibat dari efek pada saat hebohnya goyang-goyang, mereka pengen menunjukkan jati diri masing-masing juga bahwa saya juga bisa seperti Inul gitu. Tapi tidak ada masalah, orang saya juga nggak ada masalah sama mereka. Silakan aja, karena ini kesempatan kita semua, kesempatan kita bersama. Mungkin pada saat kesempatan buat generasi saya waktu itu, karena teman-teman saya waktu dulu sepanggung adalah Uut, Dian Karini zaman dulu ya, di daerah-daerah itu Dewi Persik itu masih di bawahnya Uut jauh. Jadi aku, Uut, mungkin generasi aku sekarang tuh ada Nita Thalia ya. Nita Thalia udah duluan kali ya, udah ngetop. Jadi kalau di Jawa Timur cuman aku sama Uut doang waktu itu. Jadi ya prosesnya ya memang kalau saya turut ya memang prosesnya berat kalau waktu di Jawa Timur dulu. Kalau ngomongin masalah ngebor itu zaman dulu memang nggak ada. Seperti roda berputar, akan ada waktunya nanti musik itu berganti dengan berjalannya waktu. Jadi itulah dangdut yang sekarang berprogres, tapi progresnya bagus. Dari zaman dulu yang orang ngelihatnya nyanyi cuman biasa saja, sekarang menjadi animonya cukup luar biasa, responnya juga luar biasa, bahkan sampai ke luar negeri semuanya welcome dengan dangdut. Itu juga prosesnya tidak mudah, karena apa? Dengan program yang berjalan setiap hari, setiap tahun, dengan begitu banyak instrumen dan aransemen lagu yang dari lagu kandas yang biasa-biasa saja di aransemen dengan sedemikian rupa menjadi cantik dan indah, hingga wong deso penyanyi, hingga orang deso dari tukang becak yang mendengarkan lagu kandas zaman dulu, sekarang lagu kandas yang dibawakan sama Vildan dan yang lain-lain menjadi sesuatu yang enak didengar, yang menjadi sesuatu yang elegan, yang kelihatan mahal, hingga orang yang kelas papan atas yang nggak ngerti dangdut mau mendengarkan itu, menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan itu yang harus diapresiasi oleh kita semua. Jangan selalu melihat pemikiran dangdut itu minus, menor, dan pemikiran dangdut itu jelek gitu. Makanya kalau bilang ngobrolin masalah zaman dulu, ngomong proses pembelajaran aja, jangan ngomong proses masa lalu yang menyakitkan, yang akhirnya jadi benci lagi gitu. Kalau bisa menjadi proses yang indah, yang hingga akhirnya anak cucu kita nanti bisa ikut menikmati proses, bisa ikut belajar dari proses yang pernah kita jalani. Kalau dulu saya belum ada anak, ya harus menjaga nama baik anak, nama baik suami. Saya kalau dulu bukan siapa-siapa, sekarang saya punya anak banyak, 10.000 orang karyawan saya yang istilahnya saya menjadi sosok ibu bagi mereka. Terus saya menjadi seorang Inul Daratista yang memang punya 2 pekerjaan sekaligus, menjadi seorang businesswoman dan seorang artis. Di samping itu menjadi ibu dari anak saya. Jadi semuanya itu tanggung jawab berat yang harus saya pikul, tapi tidak melupakan bahwa saya punya kapasitas sebagai seorang artis. Ya kalau ngomongin zaman dulu yang sporty, dan saya masih kadang-kadang masih sporty juga, cuman saya harus memilah dan memilih di mana posisi, di mana tempat saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang Inul Daratista, seorang ibu, seorang istri, seorang ibu dari anak-anak karyawan saya, terus ibu dari adik-adik peserta Dangdut Akademi kayak gitu. Terus saya sendiri sebagai seorang penyanyi dangdut gitu. Jadi ya saya harus bisa memposisikan itu. Jadi nggak dipukul rata. Pokoknya di mana-mana aku harus ini, ya nggak laku lah aku kalau jadi emak-emak terus ya kan. Ya di satu sisi mungkin aku harus pakaiannya harus ya sporty, harus ya keren lah, harus ini biar orang juga tahu bahwa aku juga masih tetap menjadi sosok Inul yang masih layak untuk diidolakan gitu. Menurut saya itu bagus banget gitu. Kalau zaman dulu memang ada kayak gitu kan, lagi zamanku dulu kayak begitu. Tetapi kan beda zaman, beda aransemen gitu. Kalau zaman dulu kan lagu lagu Final Condom ngerok terus dibikin dangdut, koplo. Sebenarnya sudah ada zaman dulu kan. Cuman sekarang itu dibikin lebih bagus lagi karena
pemainnya semuanya udah pinter-pinter kayak Mas Adi The Band, kayak ya banyak lah konduktor yang kayak Mas Erwin Gutawa yang luar biasa. Itu membuat aransemen musik dangdut jadi luar biasa. Terus Mas Adi The Band, semuanya sekarang dibikin bagus itu ya mengikuti zaman. Kalau menurut saya harus memang begitu. Kan nggak mungkin dibikin lagu original terus, yang nonton juga bosen kan. Jadi itu kemajuan yang luar biasa menurut saya. Masuk di tahun milenial itu cocok banget. Sebenarnya kalau ngomongin nggak ada goyangan, pasti selalu ada. Hanya memang tidak diekspos. Kalau zaman dulu kan, podombe aku cerita dulu. Kalau Inul zaman dulu penontonnya wah kepala orang bisa diinjek-injek karena penuh gitu kan. Tapi kita nggak bisa, kecuali kalau dulu ada kamera masih bisa punya dokumen. Kalau sekarang zamannya sosial media semua bisa explore, semua bisa diliatin. Tapi kalau zaman dulu kan enggak. Nah kalau sekarang itu menurut saya sah sih. Kalau zaman dulu kan stratanya beda ya. Anak-anak muda, zaman sekarang anak-anak kecil suka dangdut. Kalau zaman dulu enggak, orang-orang baya aja. Terus kalau sekarang dangdut nggak ada goyangan, enggak juga. Kalau kita lihat di lapangan, orang masih eksis seperti itu karena pengen menjaring dan pengen menunjukkan kualitas masing-masing di atas panggung gitu. Justru kalau sekarang penyanyi dangdut kalau nggak goyang biasa-biasa aja. Mungkin yang heboh lagunya gitu. Lagunya yang heboh karena disupport dengan lagunya yang heboh, lagunya yang ngetop, lagunya yang populer. Jadi dia tidak goyang pun akan tertutupi dengan itu. Tetapi kalau kita masuk di area daerah-daerah yang agak terlalu dalam gitu, ya menurut saya masih lah goyang-goyang kayak gitu. Orang saya aja kalau nyanyi di kepulauan daerah mana, kalau nggak goyang juga garing banget gitu. Orang lihatnya apa sih gitu. Paling kalau tidak goyang ya kita harus bisa mengentertain bagaimana di atas panggung supaya tetap meriah. Mungkin dengan jok-jok yang lucu kayak atau lawakan-lawakan atau apa yang bisa membuat ger gitu. Tapi menurut saya nggak juga gitu. Memang sekarang lagi zamannya musik-musik koplo yang ala-ala Via Valen, ala-ala Nela, terus Rosa dan Tasya dan zaman-zaman sekarang gitu. Ya itu sah-sah aja kalau menurut saya karena memang udah zamannya mereka. Kita nggak bisa memotong prosesnya mereka untuk bisa ada di tahun milenial dengan dangdut koplo yang tidak goyang gitu. Nah, kalau zamanku dulu kan memang orang lihat aku harus nyanyi, harus goyang dan itu. Tapi ya masih kalau ngomongin masalah nggak goyang, enggak juga. Masih di daerah juga masih pol dengan gaya-gaya yang dangdut seperti itu. Masih ada. Gitu. Dangdut itu kalau nggak goyang, ora sedep, ora enak. Sampai kapanpun. Namanya dang sama ndut. Tak sama dut itu kalau udah diketak sama di dutnya itu, kalau kepala nggak goyang, badan nggak goyang, nggak bakalan enak.